Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat yang budiman. Selamat berjumpa lagi dengan Baranaan Channel. Sebelumnya tentu kami di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tentunya agak telat dalam mengupload video dikarenakan ada sesuatu hal, terutama kameramennya kembali. Untuk itu kali ini kita akan menjelaskan mengenai membersihkan kotoran atau lemak atau minyak dalam pemeliharaan telur gurame atau larva gurame. Mari kita sama-sama untuk menyaksikannya. Sobat yang budiman, ini kita biasanya di kandang. Ini di ruangan terbuka seperti ini, di ruangan terbuka. Tentunya kalau kita di kandang karena teduh, kemudian efeknya karena si telur atau larva gurame harus dijemur ketika di pagi hari. Kita tentunya agak susah dalam memindah-mindahkannya. Makanya ini sekarang di tempat yang terbuka. Ini bekas kolam kecil tempat pemeliharaan, tadinya dipakai untuk pemeliharaan telur dan larva ikan gurame. Tentunya dengan cara seperti ini, tentu dalam pemeliharaan telur dan larva gurame ini hasilnya lebih maksimal, lebih bagus. Beda dengan sebelumnya di kandang, ini lebih bagus hasilnya. Mengapa? Karena ya telur gurame atau larva gurame memerlukan suhu yang hangat. Kalau di sini kan kejemur tentunya. Namun tentunya ini ada dinding kan, jadi ketika di sini tidak ada angin malam, ketika suhu dingin ini akan tidak terlalu banyak mempengaruhi kepada telur atau larva gurame. Dengan cara seperti ini tentunya akan dijamin kebagusan dalam memelihara telur atau larva gurame. Mari kita saksikan untuk membersihkan kotoran atau lemak atau minyak yang ada pada telur ikan gurame. Ini pengangkatannya kemarin jam 9 kemarin. Ini biarkan belum dibersihkan si kotorannya. Tuh ada minyak, ada kotoran-kotoran. Nanti kita bersihkan. Cara membersihkannya tentunya bisa menggunakan kertas koran, HPS, atau bekas buku bekas anak. Ini buku bekas anak, bekas sekolah. Nih bisa menggunakan itu. Cara membersihkan kotorannya, lemak atau minyak yang ada di telur atau larva gurame. Nah ini. Namun dalam membersihkannya kita jangan tariknya, jangan secepat, harus pelan-pelan dalam menariknya. Nah seperti ini. Kita bersihkan lemaknya atau minyaknya seperti ini. Ini tarik pelan-pelan. Tuh, ini nggak cukup untuk satu lei. Ini harus sampai 3-4 lei. Tentunya nanti sampai bersih. Dibersihkan minyaknya. Tuh. Begini, sangat simpel untuk membersihkan telur atau larva dalam pemeliharaan. Jadi minyak nempel. Minyaknya akan nempel pada kertas ini. Tuh kan, kotorannya nempel di kertas. Tuh kotorannya. Tuh itu belum bersih, udah 2 kali belum bersih. Terus sampai bersih. Tapi ya harus pelan. Ini masih banyak minyaknya, kotorannya. Tuh udah mulai agak bersih kan, nggak seperti tadi. Udah 3 kali, ini sampai 4 kali biasanya bersih.
Tuh udah mulai bening-bening kan, udah mulai kelihatan. Ini sekali lagi bisa bersih. Sebelah mana yang banyak lemaknya, yang banyak minyaknya, kita tarik ke, biarkan sebentar, lalu angkat pelan-pelan. Tuh udah mulai bersih kan. Nah, ini pekerjaan kita ini terus tiap hari begini, sambil tentunya membuang yang matinya atau yang cacing calang. Kita pakai ini aja. Ini yang matinya kita buang. Biasanya kok nempel. Nanti kita bersihkan dulu ini semua, itu tep. Tuh, ini yang matinya buang terus sampai 6 atau 5 hari ini sebelum dimasukkan ke kolam kecil pemeliharaan larva. Ini terus kita rutin membuang ini yang matinya. Tuh, kita bersihkan dulu ini, bersihkan dulu aja semua. Nanti kita semua bersihkan yang matinya. Kita sekarang bersihkan lemaknya dulu atau minyak. Sebelumnya keruh. Sebelum membuang itu, membuang larva yang mati atau telur yang cacing calang, kita buang dulu minyaknya semuanya. Tarik ke sini. Tuh. Ini harus pelan-pelan nariknya. Ini nempel kotoran. Kotorannya nempel di sini. Lemaknya, minyaknya nempel sama kotoran. Udah mulai agak jernih. Tentu pekerjaan ini selama 5 atau 6 hari sebelum dimasukkan ke kolam kecil pemeliharaan larva. Harus telaten, harus rajin, kontinu tiap hari agar tentunya larvanya mulus nantinya. Udah mulai bersih. Terus 3-4 kali bersih ini. Tuh, lemaknya udah kelihatan jelas larvanya. Ini semuanya bersihkan dulu. Ini banyak lemaknya, banyak minyak, karena mungkin tentunya fungsi minyak di dalam telur ikan gurame agar si telur ketika ada benturan atau gesekan karena sarangnya dari injukan tidak mudah hancur si telurnya, jadi licin. Kalau dalam kendaraan mah ini pelumas lah. Tuh, banyak minyaknya. Tuh.
minyak tuh kotorannya. Minyak bersihkan, menempel pada sama kertas. Wah, kita mulai kelihatan agak jernih ya. Udah berkurang di tujuan lemak minyaknya. Udah 3 kali. Udah bersih geser lagi teh, kira. Ini masih belum, ini masih banyak kotoran, banyak lemak, banyak minyak untuk. Udah 2 kali, udah mulai agak bersihan. Tuh, udah mulai bersih-bersih. Ada yang kena itu. Bersih. Sekali lagi. Bersih, tinggal buang yang matinya, kita sementara dulu buang. Ini dulu teh. Ini terus lagi dibuang yang matinya, yang agak kelihatan warna putih sedikit. Kita buang. Ini berarti sehari semalam, ini baru sekarang, kemarin diambil, sekarang dibuang. Mengapa di tempat terbuka? Jadi kalau di tempat terbuka ini suhunya agak hangat. Kalau di tempat tertutup ini akan dingin. Kalau mungkin kalau di akuarium bisa memakai atau menggunakan penghangat. Ini kan tidak, ini secara alami aja. Jadi bagusan di luar ruangan.
dengan catatan ya harus ada dinding untuk agar tidak kena angin malam dingin, karena kita ketika waktu di kandang waktu suhu agak dingin, jadi apalagi udah beberapa hari udah mau dilepas ke kolam, kendalanya itu tadi suka bergerombol. Kalau udah jadi larva suka bergerombol, itu tandanya suhu dingin, kemudian kurang kena sinar matahari. Kalau di ruangan terbuka seperti ini tentu larva atau larvanya intinya ini akan selalu lincah karena kejemur matahari. Kejemur matahari. Kalau di ruangan terbuka seperti ini dengan catatan ini, karena ini takut ada hujan, ini ditutup pakai ini. Nah, tutupnya ini harus tentunya agak lebih besar dari tempat larva. Ini pas sebenarnya, harusnya agak lebih besar dari, harus agar ketika ini kena hujan si telur aman, tidak kena hujan. Nah, ini tentunya ganjal agar sirkulasi udara atau oksigen bisa masuk ke dalam bak atau tong ini, tong pemeliharaan larva. Ini nyaman, hasilnya juga akan lebih bagus daripada istilahnya di ruangan tertutup, karena yaitu tadi suhu untuk pemeliharaan larva atau telur gurame harus hangat, memerlukan suhu yang hangat. Nah, ini belum dibuangin, kita buangin itu yang matinya. Ini harus rajin. Kita pilah. Biasanya suka nempel. Kita pecahkan dulu. Udah terpisah baru. Dengan cara ini, karena ini tentunya kalau tidak dibuang akan mencemari lama-kelamaan. Kita udah, ini berdasarkan pengalaman, walaupun ini selama 2 hari nggak dibuang, kalau di tempat terbuka seperti ini aman 2 hari pun. Tapi ya itu tadi, kita harus continue. Kita kalau kelupaan juga 2 hari nggak dibuang di tempat terbuka seperti ini aman. Ini masih banyak untungnya, memang masih banyak minyaknya, belum jernih. Belum jernih, masih bisa tuh. Belum jernih. Nah, begini. Baik sobat yang budiman, dengan cara seperti ini di ruangan terbuka seperti ini, kemudian ditutup pakai ini, telur atau larva, pemeliharaan larva dan telur ikan gurame dijamin aman, mulus, karena telur dan larva gurame memerlukan suhu yang hangat, Sobat yang budiman, sampai di sini. Terima kasih banyak. Tentunya jangan lupa subscribe, like, komen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.